Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat belajar? Kembali lagi dengan Mau Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal tentang materi kelangkaan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tonton video materinya terlebih dahulu, yakni kelangkaan. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa pula untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like, comment, and share video ini agar kebermanfaatannya lebih luas lagi. Baiklah, kita ke nomor 1. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelangkaan, kecuali... Nah, sobat belajar, ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Bagi yang sudah menonton video materinya, pasti sudah tahu jawabannya. Nah, faktor penyebab kelangkaan itu diantaranya adalah 1. Perbedaan letak geografis, 2. Pertumbuhan penduduk, 3. Kemampuan produksi atau dana, 4. Perkembangan teknologi yang rendah, 5. Bencana alam, 6. Perang dan penyakit atau wabah, 7. Kebijakan pemerintah, 8. Sumber daya alam yang terbatas, 9. Sumber daya manusia yang kurang, dan 10. Sifat serakah manusia. Nah, sobat belajar, kita sudah tahu 1-10 faktor penyebab kelangkaan. Maka, karena yang ditanyakan oleh soal nomor 1 adalah kecuali, maka kita pilih yang tidak ada dalam list 1-10. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Peningkatan pendapatan. Nomor 2. Indikator utama barang-barang yang semakin langka adalah apa? Nah, sobat belajar, pada dasarnya, untuk mengetahui apakah suatu barang menjadi langka, itu dapat ditandai dengan sifat harga barangnya yang semakin mahal atau meningkat. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangannya jumlah permintaan barang tersebut dengan ketersediaan jumlah barang yang ada. Maka untuk soal nomor 2, jawabannya adalah A. Indikator harganya yang semakin mahal. Nomor 3. Permasalahan ekonomi yang paling mendasar adalah masalah kelangkaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya modal. Oleh karena itu, kita harus bagaimana? Untuk menjawab soal nomor 3, kalau kita lihat dari opsi, maka pilihlah opsi yang paling masuk logika dan langsung menjerumus kepada soal. Maka, jawaban nomor 3 yang paling make sense dan paling masuk logika adalah C. Dengan mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang ada secara tepat guna. Nomor 4. Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam. Bahkan pada tahun 90-an, Indonesia sempat mendapatkan penghargaan swasembada pangan, di mana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya tanpa harus melakukan impor. Namun, saat ini Indonesia harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakatnya yang semakin banyak. Dari ilustrasi di atas, maka terjadi kelangkaan yang disebabkan oleh faktor apa? Nah, sobat belajar, untuk menjawab soal-soal yang panjang kali lebar, kali tinggi, kali dunia-dunia seperti soal nomor 4 ini, biasanya ada terdapat kata kuncinya. Maka sobat belajar harus mampu mencari kata kunci yang disisipkan di dalam soal. Untuk soal nomor 4, kata kunci yang disediakannya ialah semakin banyak. Dalam artian, jumlah masyarakat yang ada di Indonesia itu semakin banyak, sehingga menyebabkan mau nggak mau Indonesia harus melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka hal ini, jawaban nomor 4, faktor yang menyebabkan Indonesia melakukan kegiatan impor adalah B. Karena pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Nomor 5. Seorang pengusaha konveksi wanita menghadapi masalah dengan tenaga kerja yang tidak mampu membuat pakaian sesuai dengan model pakaian yang didesain. Cara mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, sobat belajar, permasalahan yang dimunculkan pada soal nomor 5 adalah terkait dengan sumber daya manusia yang tidak mumpuni, atau dalam artian keahliannya yang masih kurang.
Maka untuk meningkatkan kualitas keahlian sumber daya manusia yang ada dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, seperti membuat pelatihan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, kemudian melakukan workshop, kemudian memberikan pendidikan tambahan dan sebagainya. Maka jawaban nomor 5 yang paling tepat adalah B. Melatih tenaga kerja yang ada agar terampil. Nah, sobat belajar, kita sudah selesai nih membahas soalnya. Sekarang kita masuk ke soal latihan. Sobat belajar bisa mengerjakannya dimanapun, dan bagi sobat belajar yang sudah tahu jawabannya, boleh banget menulis jawabannya di kolom komentar. Nanti akan mau belajar koreksi dan beri pembahasannya. Selamat mengerjakan! Seperti biasa, terima kasih. Terus belajar, tetap terus mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.